alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzabannar. Kenapa kita harus berdoa? Kita berdoa itu supaya kita tetap zikir, tetap nyambung perasaan pikirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir artinya mengingat Allah. Apanya yang Allah kita ingat? Pertama, ingat akan segala karunia dan nikmatnya semenjak kita lahir. 24 jam nggak pernah berhenti Allah berikan. Nyetir mobil dari sini sampai ke Malang, ya nggak usah teriak-teriak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nyetir sepeda motor dari sini ke Duku Kupang, subhanallah walhamdulillah. Nggak gampang, harus berlatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Berbaring tidur menanti sampai turunnya mata, subhanallah walhamdulillah. Ya gitu ya. Coba kita pikirkan ini. Banyak nggak orang-orang yang lebih muda umurnya daripada kita sekarang sudah dipanggil oleh Allah? Ya, ada nggak? Mungkin adik kita, mungkin paman kita, mungkin kalau kita lebih tua kita sekarang sudah tiada, sudah diwafatkan oleh Allah lebih dulu dari kita. Padahal lebih muda umurnya. Ada nggak? Punya nggak kita? Keluarga mungkin tetangga juga seperti itu. Sementara kita umurnya ini sudah ada yang 70, ada yang 60. Saya sudah 64 sekarang, nggak mati-mati juga. Ada orang yang belum diharap kematiannya masih disayang keluarga, kok mati duluan daripada kita. Mari kita maknai. Kenapa kok seperti itu? Karena Allah itu Maha Kuasa. Barangkali orang-orang yang dimatikan duluan itu bentuk tanda kasih sayang Allah kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak para jamaah salat maghrib maupun salat isya yang sama-sama dirahmati Allah dan yang kami hormati. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam hari ini kita memasuki pergantian tahun ya. Tahun 2024. Sekarang kita sudah berada di tahun 2025 menurut perhitungan kalender Masehi. Ya. Tak terasa umur kita
semakin bertambah sekaligus semakin berkurang. Umurnya semakin bertambah tapi jatah hidupnya semakin habis. Mudah-mudahan 1 tahun ke depan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal kita bisa berubah. Ya, berubah itu kalau bahasa Qur'annya hijrah. Ya, berhijrah dari segala sesuatu yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Hijrah dari kebodohan menuju kepada ilmu. Tadinya nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Itu namanya hijrah. Tadinya males, sekarang menjadi rajin. Itu namanya hijrah. Ya. Tadinya melaksanakan sholat-sholat sunat itu seperti tidak menjadi perhatian baginya. Berzikir dan doa biasa-biasa saja. Maka dengan terjadinya pergantian tahun ini, hendaknya kita berazam, bertekad, berniat sepenuh hati sambil memohon petunjuk Allah agar selama 1 tahun ke depan ini kita masih diberi umur dan kita berupaya untuk lebih baik lagi. Karena pesan Rasul seperti itu. Kata Rasul, man, ya, siapa orang, ya, hidupnya hari ini, minggu ini, bulan ini dan tahun ini, khairam min amsihi, lebih baik, lebih maju, lebih meningkat daripada hari-hari yang sudah ia lalui, bulan-bulan yang sudah ia lalui, tahun-tahun yang sudah berlalu. Fahuwa robihun, kata Nabi, itu pertanda orang yang akan beruntung, orang yang mujur, orang yang berbahagia, orang yang akan sukses, orang yang akan selamat. Hidupnya hari ini dan seterusnya lebih baik daripada hari-hari yang sudah lalu. Kita berharap mudah-mudahan seperti itu. Jangan kata Nabi dalam sebuah hadis, wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa halikun. Orang yang hidupnya hari ini, minggu ini, bulan ini dan tahun ini lebih jelek, lebih menurun dari hari-hari yang sudah ia lalui, itu pertanda fahuwa halikun, itu pertanda orang yang akan celaka, orang yang akan binasa, orang yang akan menderita, orang yang akan merana, terutama nanti hidupnya di akhirat. Jadi mari kita berniat, bertekad, mudah-mudahan 1 tahun ke depan ini kita lebih meningkat, lebih maju dalam segala hal. Ilmunya ditingkatkan, imannya ditingkatkan, takwanya ditingkatkan, amalnya ditingkatkan. Ya, kemudian persahabatan, perkenalnya juga ditingkatkan. Jangan sampai kita terjadi tambah umur, tambah nggak karu-karuan. Na'udzubillahi min dzalik, kita mohon berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Oke, itu pendahuluan. Tema yang akan kita kaji pada malam hari ini berdasarkan ayat yang kami baca tadi ini, surat Ghafir. Surat Ghafir itu jenenge 2. Kadang-kadang disebut surat Ghafir, kadang-kadang di Quran ditulis juga surat Al-Mu'min. Jadi jangan bingung ya. Surat Al-Mu'min itu surat Ghafir. Di Quran itu ada beberapa surat namanya 2. Surat Bani Israel disebut juga surat Al-Isra. Ya. Surat ke-17 kalau tidak salah ya. Surat At-Taubah, surat ke-9 disebut juga surat Al-Baro'ah. Ya. Surat Al-Lahab sering juga disebut dengan surat Al-Masad. Gak banyak sih, tapi ada beberapa surat itu yang namanya 2. Termasuk surat yang kami baca tadi ini, surat Ghafir atau disebut juga surat Al-Mu'minun, ayatnya 60 ya. Jadi Quran surat 40 terdapat pada ayat 60 ya. Bunyinya Allah berfirman, wa qala rabbukum,
Ud'uni astajib lakum. Astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati yastakbiruna an ibadati sayudkhiluna jahannama dakhirin. Sayudkhiluna jahannama dakhirina. Ini surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 60. Kita lihat terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayudkhiluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, Tuhanmu telah berfirman. Berfirman Tuhanmu. Kalau dalam bahasa kita itu Tuhanmu telah berfirman. Subjeknya dulu baru kata kerjanya. Kalau dalam Al-Quran telah berfirman Tuhanmu. Tuhanmu telah berfirman. Lah podoa ya, sama saja ya. Apa firmannya? Ud'uni, berdoalah kamu kepadaku, kepada Tuhan maksudnya. Ud'uni, mintalah kamu kepadaku, memohonlah kamu kepadaku, berdoalah kamu kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan doamu itu. Jadi janji nih ya. Mintalah kamu kepadaku, berdoalah kamu kepadaku, kepada Allah maksudnya. Kata Allah, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan apa yang kamu mau. Berarti dijanji ya, dijanji. Ya sampai jalur opo, tak kayak ya gitu lah kira-kira gitu ya. Ya kira-kira gitu ya. Mintalah kamu kepadaku, niscaya itu artinya pasti. Pasti aku akan kabulkan apa yang kau mau, apa yang kamu inginkan. Ini sampai di sini. Ini satu informasi. Jadi berdoa itu adalah perintah Allah. Maka kalau ada pertanyaan, kenapa kita harus berdoa? Ya, karena disuruh. Ini perintahnya. Disuruh, diperintah. Bukan cuma satu ayat, ada lagi di ayat yang lain. Malah orang kalau tidak mau berdoa itu melanggar. Ini lihat ayat ini. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yastakbiruna yang merasa sombong, merasa besar kepala, merasa hebat, an ibadati, untuk berdoa kepada Allah. Jadi tidak mau berdoa karena menganggap dirinya ini wah gak penting doa itu. Apa cari aku? Doa itu gak penting. Misalnya ada orang yang seperti itu. Nah kata Allah, innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang merasa sombong, merasa besar kepala, an ibadati,
untuk berdoa, untuk beribadah kepada Allah. Tidak mau berdoa maksudnya. Bagaimana orang yang tidak mau berdoa, padahal itu doa perintah Allah? Kata Allah, sayudakhiluna, mereka akan dimasukkan jahannama, ke dalam neraka jahannam, dakhirin, dalam keadaan hina dina. Hina dina dalam pandangan Allah. Hina dina itu berarti nanti masuk ke dalam neraka jahannam. Wih, besar sekali ancamannya orang kalau nggak mau berdoa ini. Jahannam. Karena orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu, katanya Allah, yastakbirun, sombong. Merasa diri sudah mampu menyelesaikan segalanya, padahal kita ini lemah. Jadi bila ada pertanyaan, kenapa kita harus berdoa? Ya, maka jawaban yang paling pas adalah karena kita disuruh oleh Allah, diperintah. Kalau diperintah oleh Allah itu berarti ganjarannya, pahalanya luar biasa. Kalau perintah itu tidak kita lakukan, dosanya juga amat besar. Maka di sini ancamannya neraka jahanam. Maka kalau diberi tema ya ini, kalau diberi tema ini, kira-kira temanya wazifatud doa, wazifatud doa, wazifatud doa fil hayat ya, fil hayati. Ini kalau mau diberi tema, ini temanya ini. Wazifatud doa fil hayati, itu artinya fungsi doa dalam kehidupan ini. Fungsi doa dalam kehidupan ini. Salah satu fungsinya doa itu adalah pikiran, perasaan kita akan selalu connect dengan Allah. Kalau kita sering berdoa itu kan, berdoa itu pasti connect. Maka kalau ada orang berdoa cuman bibirnya komak-kamik tapi pikiran dan perasaannya nggak nyambung kepada Allah, doanya nggak diterima. Jadi kita berdoa kepada Allah itu supaya kita nyambung terus pada tujuannya. Kan ada doa, ada zikir. Apa hubungannya doa dan zikir? Kita berdoa itu supaya zikir. Zikir itu artinya kalau bahasa HP-nya itu connect, nyambung terus. Ya. Bagaimana yang diterangkan di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Ali Imran 190-91. Itu di situ dijelaskan orang-orang yang pintar, kata Allah, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang otaknya encer, ya. Siapa mereka itu? Kata Allah, alladzina yadhkurunallah, orang yang selalu berzikir kepada Allah, selalu nyambung perasaan pikirannya pada Allah. Kapan? Kiaman, di saat dia berdiri, wa qu'udan, di saat dia duduk, wa ala junubihim, di saat dia berbaring. Jadi berdiri, duduk, berbaring, connect terus. Itu orang yang seperti itu disebut oleh Allah ulul albab. Orang-orang yang memiliki kecerdasan, pikiran yang tajam, yang luar biasa. Jadi kalau kita mau seperti itu sebetulnya bisa, tapi harus berlatih. Maka doa itu
Tujuannya supaya kita tetap zikir. Kalau kita zikir, selalu ingat Allah, selalu nyambung dimanapun kita berada, segala sesuatu tidak ada yang bisa membahayakan. Tidak ada yang bisa membahayakan. Karena orang yang selalu berzikir kepada Allah itu artinya orang yang selalu berdampingan dengan Allah, selalu dalam pengawasan Allah. Cuman kita kadang-kadang nggak bisa. Jangankan di luar sholat, kadang-kadang di dalam sholat pun saja, mulai dari takbir sampai assalamualaikum, banyak lupanya kepada Allah daripada zikirnya. Ya kan? Kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim, ghafirli warhamni wajburni warfa'ni. Lesannya, pikirannya terbang kemana-mana. Padahal itu dalam sholat. Padahal sholat intisarinya, ya, substansinya, ya, jeroannya sholat itu sebutnya ya zikir juga. Zikir. Kalau orang sholat zikirnya hilang, orang berdoa zikirnya hilang, ya hampa. Hampa, Pak. Wa aqimis sholata li dzikri. Toha ayat 14. Wa aqimis sholata li dzikri. Wa aqimis sholata li dzikri. Dan tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat kata Allah, li dzikri, agar kamu tetap zikir kepadaku, agar kamu tetap ingat kepadaku. Ya. Tetap ingat. Apanya yang Allah kita ingat dalam berdoa dan berzikir? Yang pertama, kita ingat akan segala karunia dan nikmatnya yang tiada hentinya selama hidup ini, terus kita diberi terus oleh Allah. Makanya Allah dikatakan Ar-Rahman, Maha Pengasih. 24 jam kita tidak pernah lepas dari karunia dan nikmat Allah. Contohnya oksigen. Apa yang terjadi kalau 1 menit aja kita nggak dapat oksigen? Apa yang terjadi dengan diri kita? Wassalam. Keluarkannya CO2, HO2 gitu, keluarkannya ya. Coba di sini atau dicekik, mati Pak. Kenapa kok mati? Nggak dapat oksigen. Oksigennya siapa itu yang kita hidup 24 jam semenjak lahir sampai sekarang nggak pernah berhenti Allah memberikan kita ya. Itu namanya Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih. Sudah begitu banyaknya karunia yang Allah berikan kepada kita, kadang-kadang kita lupa, cuman disuruh berzikir kepada Allah, ya Masya Allah. Maka kita berzikir itu tujuannya supaya ingat Allah. Apanya Allah yang kita ingat? Karunianya. Ya kalau zatnya Allah nggak mungkin bisa kita ingat, yang maha besar. Kita melihat mataharinya saja udah nggak mampu, padahal ciptaan Allah, apalagi mau melihat Allah. Nggak mampu di dunia ini untuk kita berhadapan, ya nggak mampu. Nanti di akhirat. Maka kalau ingin ketemu Allah syaratnya mati dulu. Kalau nggak mati nggak bisa ketemu dengan Allah. Itu pun kalau mati nanti kita masuk surga baru ketemu. Kalau lari ke neraka juga nggak bisa. Nah, jadi berdoa itu tujuannya supaya kita zikir. Nah zikir ini intisari dari segala ibadah itu adalah zikir. Apanya Allah yang kita ingat dalam zikir? Rahmatnya, kasih sayangnya. Kita ini terus dikasih terus sama Allah Gatina, disayang terus juga. Contohnya kita disayang, ya nggak sakit, kan terus sayang. Dikasih rezeki, air, minum, udara, itu rezeki Allah, itu tandanya disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita nggak beribadah nanti di akhirat, sayudakhiluna jahannama dakhirin, akan dilemparkan, akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Cari wong Madura tak kira pas kepesakit di dalam neraka. Kalau dia melanggar. Jadi doa fungsinya supaya tetap zikir. Maka orang kalau berdoa itu zikirnya hilang, maka doanya hampa. Termasuk sholat, karena sholat itu juga doa. Mahiyas sholat, apa itu sholat? Maka jawabannya as-sholatu hiya ad-du'a'u. Sholat itu adalah doa. Kenapa kita harus berdoa? Kita berdoa itu supaya kita tetap zikir, tetap nyambung perasaan pikirannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir artinya mengingat Allah. Apanya yang Allah kita ingat? Pertama, ingat akan segala karunia dan nikmatnya semenjak kita lahir. 24 jam nggak pernah berhenti Allah berikan karunia nikmatnya.
Satu karunia dan nikmatnya Allah kita harus ingat terus. Kalau kita ingat terus, maka keluar dari lisan rasa syukur. Orang yang bersyukur itu dari lisannya, yang keluar dari lisannya itu kata-kata yang baik. Nggak mau ngomong-ngomong yang jelek, orang-orang yang apa namanya, yang imannya benar itu selalu ya. Makanya kalau berzikir di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu nggak ada kesempatan untuk ngomongin jelek-jelekkan orang. Nyambung terus kepada Allah. Yang keluar dari rasanya itu kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah itu ucapan-ucapan yang baik. Kalau diucapkan, kata Nabi, ringan di dalam lisan, semua orang bisa mengucapkan, tapi besoknya ditimbang pahalanya di akhirat berat. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nggak ada lagi nih, nggak ada lagi di atasnya kalimat ini. Ada semua ya. Subhanallah. Subhanallah itu namanya tasbih. Tasbih itu artinya mensucikan Allah. Mensucikan Allah itu maksudnya apa? Allah disucikan. Tidak ada dalam pikiran kita bahwa Allah itu sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan, nggak ada. Jangan kita mengatakan bahwa Allah itu sama dengan bapakku, sama dengan pimpin, nggak ada. Allah itu subhanallah, Allah itu maha suci dari segala sifat-sifat kekurangan. Allah itu maha sempurna. Kalau ingin lihat, ingin kenal dengan Allah, baca Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Ghani. Itu Allah itu ya. Allah itu Rahman, maha pengasih, Rahim, maha penyayang, Razzaq, maha pemberi rezeki, Ghani, maha kaya, Mughni, maha memberi kekayaan, Hayyun, maha hidup, Mumitun, maha mematikan. 99 nama Allah. Kalau dijumlah dengan nama saja 100. Maka kata Nabi, siapa yang mengamalkan Asmaul Husna, hafal dan selalu dibaca dalam kehidupannya, dijamin pasti masuk surga. Kenapa kok masuk surga? Karena itu mengakibatkan kita nyambung terus dengan Allah, zikir. Tapi kalau tidak bisa itu 99, mungkin angel untuk menghafal apa kayak kita ini, ya dibaca juga bisa. Cuman kalau dibaca rada repot, bawa kerpean terus ya. Jadi yang enak dihafal. Maka yang paling simpel itu rajanya zikir itu tadi ada 4. Nggak ada lagi zikir di atasnya. Rajanya zikir itu ada 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya kalau kita memperingati hari raya Idul Fitri itu yang dibaca. Dan setiap saat itu kita baca. Nggak ada lagi. Ringan di lisan, semua orang bisa mengucapkan. Sekalipun anak kecil hafal itu. Tapi besoknya ditimbang, nggak ada timbangannya lebih berat daripada itu. Makanya isinya juga sholat. Kalau kita sholat itu antara lain isinya itu subhanallah, tasbih, alhamdulillah, tahmid, ya. Apalagi subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, tahlil, wallahu akbar, takbir. Ya. 4. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Boleh ditukar-tukar itu, mestinya di depan, di tengah, di kan boleh ya. La ilaha illallah subhanallah wallahu akbar boleh, atau Allahu akbar la ilaha, boleh ditukar-tukar, gak apa-apa ya. Tetap kok artinya, gak berubah-berubah. Tapi kalau diperes lagi yang 4 ini sebagai rajanya zikir, diperes lagi tinggal 1, yaitu la ilaha illallah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama, raja dari segala rajanya zikir adalah la ilaha illallah. Karena dengan ucapan la ilaha illallah, tadinya orang kafir sekarang jadi muslim gara-gara la ilaha illallah. Maka ucapan itu penting. Jangan orang kayak mengatakan selamat hari Natal, gak boleh. Allah cuma ngomong tok. Lah iya, omongan itu ya penting. Ya. Bukankah orang menikah itu juga pakai omongan? Tadinya perempuan itu haram kita disentuh-sentuh, gak boleh. Gara-gara kita ngomong di depan kantor KUA biasanya, saudara Muhammad, saya nikahkan Anda dengan anak perempuan saya yang bernama Siti Zainab dengan mas kawin 5 kg emas dicicil, bayarannya boleh.
Mas kawin itu boleh dicicil, tapi izin. Langsung sang calon suami, saya terima nikahnya, ya putra bapak yang bernama saya dengan mas kawin emas 5 kilogram dicicil peng 10. Boleh. Ya, dengan kata-kata itu, ucapan itu tadinya haram jadi halal. Jadi ucapan itu penting. Baik ucapan itu ucapan salam, ya kata-kata termasuk zikir, doa itu kan ucapan. Itu besok yang memberatkan. Sebaliknya kalau kita mengucapkan kata-kata yang kotor, wah ini juga yang mencelakakan. Dalam hidupnya pekerjaannya misu, ya ngerasani orang, apalagi sampai memfitnah. Ini juga memasukkan neraka juga, omongan juga. Kira-kira dalam 24 jam itu kita ngomongnya banyak baiknya apa banyak jeleknya? Saya membaca buku, kalau perempuan itu ngomong dalam satu hari itu kurang lebih 20.000 kata perempuan. Kalau laki-laki separuhnya 10.000 kata. Jadi banyak perempuan lebih doyan perempuan ngomong daripada ini. 20.000 kata itu perempuan. Jangan ngomong itu. Coba lihat kalau dari pasar, wih, Mbak Yu tadi di pasar apa ya mungkin saya biasanya beli begini, sekarang sudah begini. Padahal nggak takut gitu ya perempuannya. Kalau laki-laki biasanya enggak. Maka hati-hati, banyak ngomong, enggak kata Nabi, banyak ngomong banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa enggak bertobat, masuk neraka. Maka hati-hati dengan omong. Maka kalau bisa kita itu dalam kehidupan sehari, omongan yang paling bagus ya zikir doa. Gak susah. Nyetir mobil dari sini sampai ke Malang, ya dia nggak usah teriak-teriak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nyetir sepeda motor dari sini ke Duku Kupang, subhanallah, walhamdulillah. Nggak gampang, harus berlatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Berbaring tidur menanti sampai tidurnya mata. Subhanallah, walhamdulillah. Dia gitu ya. Atau kalau nggak mau baca Quran itu juga termasuk bagian zikir. Kata Nabi, afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Ya, ibadah umatku yang paling istimewa baca Quran sambil berbaring nunggu tidur, matanya nggak mau merem. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Terus baca terus. Dibaca 1000 kali bukan main itu besok kalau ditimbang. Tapi ini kalau tidak dilatih gak iso. Kalah dengan omongan-omongan itu tadi. Nah, jadi kenapa kita berdoa? Doa itu tujuannya menghantarkan kita supaya kita selalu connect, selalu nyambung perasaan dan pikiran kita kepada Allah. Kalau kita selalu nyambung pikiran dan perhatian kepada Allah, kita akan selamat. Ya. Kadang-kadang mungkin di situ ada macan, ada buaya yang binatang ya. Kalau kita berzikir, buayanya takut. Asalkan zikirnya benar-benar takut itu ya kan dimakan. Ya. Bukan pakai pawang. karena pawang yang paling luar biasa itu ya zikir kepada Allah, enggak takut ya. Dilihat buaya enggak mau makan buayanya kita. Ada orang yang jahat takut dia mengganggu kita karena pengaruhnya zikir. Karena orang yang berzikir itu selalu dibawa pengawasan dan berbarengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir. Rajanya zikir tadi ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha. Makanya kalau habis sholat kan dilatih. Subhanallah. Berapa kali? Iya. Alhamdulillah. Berapa kali? 33 kali. Hadisnya begitu ya. Allahu akbar 30 kali. Ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ya, pas 100. Saya membaca di hadis, barang siapa yang rutin mengucapkan kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali dalam sehari 24 jam, jadikan wirid itu Pak ya. Wirid itu kumpulan bacaan-bacaan yang kita baca sehabis sholat, itu namanya wirid. Ada zikir isinya, ada doa, ada Al-Qur'annya, itu namanya wirid. Membaca lagi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi ya dalam hadis, tidak akan melarat hidupnya sampai mati.
Kaya sih enggak, tapi oleh Allah tuh ya dicukupi hidupnya. Kan yang bagus itu kita cukup. Kalau kaya juga kayanya enggak benar, belum tentu selamat. Cukup, kita selalu cukup. Rezeki yang selalu cukup itu namanya rezeki yang barokah. Nah, kalau ingin rezekinya barokah selalu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi mengajarkan kita jangan kurang dari 100 kali membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Ditambah dengan la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Asmaul husna semua ini. Paham artinya? Kita membaca terus membaca dengan artinya. Ya nggak usah cepat-cepat, nggak usah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan tapok malaikat nanti. Ya, pelan-pelan aja. Subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Biasakan, Pak. Itulah sebabnya kalau bisa di rumah kita itu, kalau kita punya radio, punya HP itu, jangan dandut yang disetel sampai tidur itu. Oh, itu yang nemani setan. Ya. Kalau punya mobil, senang ada suara di mobil itu setel murattal Al-Qur'an yang orang ngaji gitu ya. Atau baca sholawat. Itu nanti itu menyambungkan kita ke hadapan Allah. Nanti kita gitu ya. Sambungkan. Radio itu kan gampang kan sekarang apa deh, tinggal pesan di play di radio. Jangan mulai wah disepani malaikat, dipelani setan. Makanya kadang-kadang naik mobil itu tubruan mobilnya. Jangan mobilnya tuh setan tuh ya. Coba antarkan kita dari sini ke Jakarta naik mobil ini diantarkan. Yang diputar suaranya itu Masya Allah. Seperti kalau kita di rumah sakit Islam. Rumah sakit Islam itu loh ya Pak, Jemur Sari loh ya. Kalau semua ruangan-ruangan itu ngaji, enak orang-orang yang sakit itu karena Quran itu syifa. Syifa. Kalau selalu apalagi paham artinya kadang-kadang nangis. Ya. Nangis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu adalah Esa. Allahus samad. Hanya Allah tempat bergantung seluruh makhluknya. Lam yalid, Tuhan itu tidak melahirkan. Walam yulad, dan Tuhan itu tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Tuhan itu tidak memiliki sekutu dari seseorang pun, tidak bisa dipersamakan dengan seseorang. Kita ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian juga tidak boleh menyembah apa yang aku sembah. Maka kalau kita seperti itu, sholatnya khusyuk. Sholat kalau khusyuk itu walaupun panjang-panjang nggak terasa ya Pak ya. Imamnya khusyuk, makmumnya khusyuk. Kenapa jadi khusyuk? Bacaannya bagus. Imamnya itu dia membaca sambil meresapi maknanya. Ya. Lesannya yang jadi imam, hatinya jadi makmum. Dirasakan. Rabbi ghafirli. Ya Allah ampuni dosaku. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Wa'afini, sehatkan akulah. Wa'afu anni, maafkan segala keraku. Warfa'ni, angkat derajatku. Khusyuk. Kenapa orang sholat kadang-kadang tergesa-gesa? Karena apa yang dibaca nggak paham artinya. Aqimis sholata li dzikri wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, laksanakanlah sholat supaya kamu tetap zikir kepadaku. Ya. Zikir kepada Allah itu mengingat rahmatnya. Yang kedua, zikir kepada Allah itu mengingat azabnya. Allah itu maha pengasih, tapi Allah juga maha besar azabnya dan siksanya. Misalnya kita ini tadinya banyak dosa, nipu orang, minum-minuman, ya main-main perempuan, main judi dan sebagainya. Itu masa-masa lalu kita. Ya, orang yang sadar itu ini pergantian tahun, minta ampun, bertaubat kepada Allah. Ya Allah, dosa-dosaku dulu kayak gini, tidak ada yang tahu kecuali hanya saya sendiri. Engkau ya Allah, berikan aku petunjuk. Nangis Pak kalau sudah nyambung, nangis.
Kita kadang-kadang orang membaca dihayati mana kita nangis. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Kadang-kadang dia nangis gerdas semua. Astaghfirullah Rabbal baraya. Aku minta ampun kepada Allah Rabbal baraya, Tuhan pencipta dan pengatur alam semesta ini. Astaghfirullah minal khotoya. Aku minta ampun kepada Allah dari segala dosa-dosaku, terutama dulu waktu masih muda saya suka minum minuman, suka main judi, main perempuan, ngerampok, membegal saya. Itu nggak apa-apa, masa lalu. Masih ada kesempatan kita bertaubat kepada Allah. Begitu Pak, sadar manusia. Coba kita pikirkan ini. Banyak nggak orang-orang yang lebih muda umurnya daripada kita sekarang sudah dipanggil oleh Allah? Ya, ada nggak? Mungkin adik kita, mungkin paman kita, mungkin kalau kita lebih tua kita. Sekarang sudah tiada. Sudah diwafatkan oleh Allah lebih dulu dari kita. Padahal lebih muda umurnya. Ada nggak? Punya nggak kita? Keluarga mungkin tetangga juga seperti itu. Sementara kita umurnya ini sudah ada yang 70, ada yang 60. Saya sudah 64 sekarang. Nggak mati-mati juga. Ada orang yang belum diharap kematiannya masih disayang keluarga. Kok mati dulu? Mati duluan daripada kita. Mari kita maknai. Kenapa kok seperti itu? Karena Allah itu Maha Kuasa. Barangkali orang-orang yang dimatikan duluan itu bentuk tanda kasih sayang Allah kepadanya. Mungkin Allah itu mengerti, orang ini baik. Kalau saya biarkan panjangkan umurnya, jangan-jangan nanti di penghujung hidupnya jadi su'ul khotimah, matinya mati jelek. Terkontaminasi, terpengaruh dengan keadaan yang semakin ke belakang, semakin gak keruan. Eman ini orang baik, sak matikan aja. Nah, supaya nanti tidak jadi su'ul khotimah ya. Nah, itu. Bisa jadi seperti itu, dimatikan duluan. Padahal umurnya lebih murah. Kenapa kita yang sudah tua-tua ini kok belum dimatikan oleh Allah? Itu boleh jadi juga bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Mungkin Allah tahu ini si fulan hambaku yang bernama ini, kalau saya cepat matikan sakno. Sangunya saya kurang, sangunya masih kurang. Kalau mati nggak bisa masuk surga, kenapa bekalnya? Sholatnya saya bolong-bolong, sedekahnya nggak tahu sedekah, ya. Dosanya kepada orang lain jalan terus. Dikasih panjang umurnya oleh Allah, dikasih kesempatan. Mari kita maknain. Saya boleh ini tanda kasih sayang Allah kepada kita ini. Ya. Atau boleh jadi dosa-dosa kita terlalu banyak. Dosa kita masih banyak. Setiap hari berbuat dosa, dosanya sebanyak pasir di pantai. Tidak mau juga bertobat. Dikasih umur oleh Allah. Mudah-mudahan umurnya yang panjang, sadar. Oh, ini aku dikasih umur oleh Allah. Mungkin Allah itu sayang kepada saya karena saya terlalu banyak dosa, banyak salah. Kalau bukan sekarang, kapan saatnya saya bertobat? Bertobat kita bareng-bareng. Balik lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Enggak usah dilagu-lagukan seperti itu ya, kalau senang nggak apa-apa. Tapi jangan terkesan mengganggu orang. Pelan baca. Ya. Subhanallah, yang bacanya pelan-pelan itu berpengaruh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalem, nyentuh. Tapi ada juga kadang-kadang nggak betul. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ya ada juga, ya terserah itu kan. Mana yang terbaik? Tapi ada petunjuknya dalam Al-Quran. Kalau kamu berzikir, berdoa kepada Allah, rendahkan suaramu, jangan banter-banter. Ya. Uda'u rabbakum tadarruan wa khufyatan wa dunal jahr. Surat Al-Isra, saya lupa nomor ayatnya. Berdoalah kamu kepadaku, berzikirlah kepadamu dengan suara yang rendah. Terlalu tinggi jangan, terlalu rendah juga jangan. Yang penting didengarkan sendiri. Tadarruan wa khufyatan wa dunal jahr, enggak boleh banter-banter. Oh, karena kalau dimasukkan ke mic ya itu maksudnya barangkali yang ikut itu rotok budak ya, itu jadi dikasih gini biar kerungu gitu loh ya, nggak apa-apa. Ya, tapi yang bagus itu kecil ya. Rendahkan suara pelan-pelan dihayati. Nangis Pak. Nangis kita itu. Kalau sudah terasa kita ini banyak salah, banyak dosa,
Apalagi kita ingat orang tua kita, ayah kita dulu, ibu kita bersusah payah mengandung kita 9 tahun bawa dalam perut itu. Aneh loh Pak, nek perempuan nek meteng itu loh kayak gini loh. Gelok kakinya kayak gini. Pernah nggak kita bayangkan itu? 9 tahun kan dulu. Terus kita lahir, dibesarkan, kadang-kadang nek malam dipipisi, dibeoli ibu-ibu kita itu ya. Terus suka tampallah kayak gini dan nggak pernah berharap sesuatu kepada anaknya. Tiba-tiba kita belum sempat berbakti kepada mereka berdua. Ditinggal orang tua kita, ingat kita ya Allah, nangis. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahanku ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan bapak ibuku ya Allah, telah bersusah payah mengandung, melahirkan, membesarkan, mendidik kami sampai seperti ini. Tidak ada balasan yang setimpal untuknya Allah, kecuali Engkau terima doa-doa kami untuk ampunan mereka. Ampuni ya Allah, sayang mereka. Nangis Pak, dibaca dengan khusyuk, nangis. Nah, balik lagi. Makanya fungsi doa dalam kehidupan. Yang pertama tadi, menghantarkan kita selalu tersambung dengan Allah. Menghantarkan kita, orang yang berpikir dan berdoa berarti itu hidupnya selalu bersama dengan Allah. Kalau kita bersama dengan Allah, selamat. Kenapa kita banyak mengalami celaka? Karena kita kadang-kadang lupa dengan Allah. Bisa ya? Ini tahun baru ini ya, kita sama-sama bertekad, bisa ya? Ya. Yang kedua, kenapa kita berdoa kepada Allah? Tadi tujuannya pertama supaya kita tersambung terus. Kenapa kita berdoa kepada Allah? Karena kita butuh kepada Allah. Ya betul. Ada enggak manusia yang tidak butuh kepada Allah? Ada. Kita butuh kepada Allah. Karena Allah itu maha sempurna. Tidak ada kekurangannya Allah sedikit pun, itu maha sempurna. Coba Asmaul Husna itu maha hidup, maha sempurna Allah tuh. Yang banyak kekurangan kita ini makhluknya. Terutama makhluk yang bernama manusia ini, kita banyak kekurangan. Betul. Manusia itu kalau mau melahirkan nggak ada yang nunggoi, nggak bisa. Ditonggoi bidan, kadang-kadang kalau takut minta didampingi dokter. Mau melahirkan ya betul ya? Betul. Mau netek lagi waktu bayi itu kalau nggak diginikan mana bisa bayi netek gitu ya. Bandingkan dengan anak kucing. Kucing itu nek mana kadang-kadang ada yang sampai 10 anaknya gitu. Lahir gitu nyusu sendiri gini-gini gak gini ya kucing itu ya. Nah, itu kucing. Ternyata kalau kita bandingkan dengan makhluk Allah yang lain dengan kita ini manusia banyak lemah. Mau melahirkan saja nggak bisa kalau ada yang nunggu. Dibantu dengan bu bidan, dengan kalau dulu dukun beranak gitu dan sebagainya nggak bisa. Ya. Setelah kita besar juga nggak bisa juga. Kita butuh guru yang mengajari kita, betul. Butuh pendidik, butuh orang tua, butuh dengan orang lain. Manusia ini banyak kekurangan. Banyak kekurangan kita, Pak. Apa kekurangannya kita? Pertama, kurang pandai, betul. Ya, kurang sehat, kurang tinggi, kurang rendah, kurang ganteng, kurang cantik, kurang kaya, kurang miskin. Ya. Banyak kekurangannya kita ini. Manusia itu penuh dengan kekurangan. Yang tidak ada kekurangannya itu hanya Allah. Karena Allah tidak kekurangan, maka apa yang menjadi kekurangan kita minta kepada Allah. Ya. Kita minta dengan menggunakan nama-namanya yang terbaik. Yang terbaik itu ya. Karena ada perintah ya. Berdoalah kamu kepada aku dengan nama-nama aku, dengan Asmaul Husna. Minta sumpah hatinya, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman. Rezekinya kurang, ya Ghani, ya Mughni, ya Ghani, ya Mughni. Ya. Merasa sakitnya nggak sembuh-sembuh, ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Minta ada semua. Butuh apa kita? Minta selamat, ya Muhaimin, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Mu'min, ya Salam, ya Salam. Ada semua dengan Allah ya. Sudah sampai waktunya ya. Nah, jadi kesimpulannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimanapun kita berada selalu kita tersambung perasaan dan pikiran kita kepada Allah. Artinya selalu kita bersama Allah. Yang kedua, kenapa kita berdoa? Karena kita banyak sekali kebutuhan kita kepada Allah. Yang ketiga, kenapa kita berdoa kepada Allah? Doa itu adalah bentuk ibadah.
Maka kalau kita mengucapkan assalamualaikum, kalau nggak ada ruginya Pak, nggak ada ruginya orang mengucapkan salam itu, karena setiap kita mengucapkan doa itu tersambung, tersimpan pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun kita nggak paham maknanya doa itu tetap begitu. Jadi tidak ada ibadah yang paling mulia di dunia ini selain kita banyak berdoa dan berzikir. Dan intisari daripada ibadah yang kita persembahkan kepada Allah itu adalah doa dan zikir. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam memasuki tahun baru, pergantian tahun. Mari kita bersama bertekad, berniat 1 tahun ke depan kita harus lebih baik daripada hari-hari yang sudah kita lalui, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.